Air putih disiapkan. Baik, kita doa dulu sama-sama. Seperti biasa, masukkan gelombang otak kita di gelombang alfa dengan cara olah napas ya. Oke, tarik napas dalam lewat hidung. Tahan di dada, lepasin lewat mulut. Santai. Tarik napas lewat hidung 3 kali, 3 detik. Tahan di dada 4 detik. Lepasin lewat mulut 7 detik. Teguh, santai. Tarik lagi nafas 3 hitungan. Tahan di dada 4 hitungan. Lepasin lewat mulut pelan-pelan 7 hitungan. Senyum. Sekali lagi, tarik 3 hitungan lewat hidung. Rasakan udara yang lewat hidung. Tahan di dada 4 hitungan. Sebarkan energi ya nafas ke seluruh tubuh yang berisi kasih sayang, cinta, kebahagiaan. Dan lepasin lewat mulut. Rasa susah, rasa sesal. 7 hitungan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Kami bahagia dan sangat-sangat bersyukur untuk sehatnya hari ini kami semuanya yang ada di Klub 100 Juta. Terima kasih untuk nafas lega yang kami dapatkan. Terima kasih untuk seluruh sel tubuh kami dan organ tubuh kami yang bekerja sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk keselamatan yang kami dapatkan hari ini. Kami bisa berkumpul. Dan Alhamdulillah terima kasih Allah untuk keselamatan buat keluarga kami yang saat ini semuanya dalam kebahagiaan. Terima kasih juga untuk pemberian kesehatan buat seluruh keluarga kami yang semuanya dalam lindungan yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Kami bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang datang pada kami dari masa yang kemarin maupun hari ini. Terima kasih. Semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah pilihkan, sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk kami boleh memiliki dan meraih. Alhamdulillah sukses yang bertambah besar. Terima kasih untuk kejayaan yang tambah meningkat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kekayaan dan kemakmuran yang makin berlimpah. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Allah untuk keuntungan yang semakin banyak. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kesehatan, keselamatan, dan umur panjang yang kami dapatkan. Alhamdulillah. Dan terima kasih ya Allah untuk kami bisa memberi manfaat buat lebih banyak orang. Buat keluarga dan buat kami sendiri. Amin. Alhamdulillah. Diminum seteguk. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Aku diizinkan menjadi orang berkelimpahan. Minum lagi. Terima kasih Allah. Aku adalah magnet rezeki. Minum lagi. Aku adalah orang di atas rata-rata. Minum lagi. Alhamdulillah, aku adalah orang yang beruntung. Minum lagi sedikit. Alhamdulillah, aku adalah orang yang sehat, bahagia. Alhamdulillah, setiap hari hidupku selalu penuh dengan kemudahan. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Baik. Oke, Bapak Ibu, senyum semuanya. Alhamdulillah. Baik ya. Kita sudah ada di tertulis 35 orang ya. Bagus. Baik, kita akan mulai dari testimoni dulu. Teman-teman yang punya testimoni, silakan berbagi untuk menjadi tabungan alam raya. Ya, saldo alam raya Anda bertambah dengan berbagi. Yuk, sedekah silakan berbagi. Monggo, buka mic-nya. Silakan. Boleh testimoni keberuntungan, rezeki, atau testimoni keampuhan produk kita ya. Testimoni sembuhkan orang atau apapun yang tentunya menginspirasi yang lain. Yuk silakan yuk. Assalamualaikum, Mbak Titi. Waalaikumsalam. Oke, Bu Tati. Oke, monggo Bu Tati. Ya,
Selamat pagi semuanya, sehat-sehat. Ya Pak Ya, Yudi, itu pas hari yang kemarin tuh hari Senin ya, hari Senin apa hari itu saya ke tempatnya Bu Ririn, siang-siang itu ditelepon terus toh Pak. Ditelepon-telepon, disuruh datang. Sudah, saya tetap ke sana Pak. Sana Bu Ririn itu posisinya nunggu saya. Belum, ya sudah sakit tapi masih nekat naik motor. Sudah pulang dari naik motor, dia lemes Pak, lemes. Terus suruh ngiyon saya, dah Pak, tak iyon, terus berapa setengah jam enggak ada itu, terus dia itu tidur Pak. Habis tidur itu dia bangun, Bu Ririn itu bangun manggilin saya. Saya belum pulang Pak, masih tak tunggu. Terus katanya ilatnya lidahnya itu kaku Pak. Mbak Tati, aku nggak bisa ngomong gitu, tapi bisa rotok pelo. Saya itu terus gimana ini, saya harus ke rumah sakit gitu. Terus saya disuruh manggilkan suaminya Pak, suaminya kan keluar. Habis itu terus pokoknya udah siap-siap mau ke rumah sakit Pak. Tuh badannya udah dingin semua, dingin, anyep hmm. jejep itu Pak, semua terus tak. Mbak Tati, aku tolong di Ion. Lah katanya mau ke rumah sakit. Aku di Ion dulu Mbak Tati, di Ion. Gitu Pak. Terus itu Mbak Ririn itu udah kayak pamitan gitu Pak. Saya sampai merinding. Ini Pamitan. semua dia pamitan Iya. sama saya, sama suami nih, Pak, anu, manggilnya Po gitu loh. Po, ini ATM saya. Ini Mbak Tati tolong dibacakan nomor berapa gitu. Tak bacakan. Ini Pak ATM-nya Bu Ririn. Ini lagi ATM-nya dikasih, udah dikasihkan semua. Terus perhiasan semua dikasihkan Pak suaminya itu. Terus pesen ada tetangganya yang datang satu Pak, itu namanya Bu siapa itu. Terus ya juga disuruh ngambil ke sertifikat. Kalau suami ini kan nggak bisa melihat Pak, itu terus semua udah pasrah ke sama suami ini. Terus anu pesen sama saudara nih, ya ada tetangga nih, nanti kalau saya dipanggil sama Tuhan itu baju saya di koper sana, ini saksinya Mbak Tati sama Bu Bulas apa gimana gitu loh. Aduh, saya tetap iyon Pak, tak iyon, tak iyon, tak iyon. Saya sudah, aduh, gimana ini Bu Oh, Ririn, badannya gimana udah ini? dingin ya. Badannya udah Udah dingin dingin ya. Pak, Kayak, kaki dingin, badan udah dingin Pak. Bu Ririn udah pamitan. Mbak Tati, saya minta maaf kalau ada kesalahan sama teman-teman semua hmm. ya Mbak Tati doain. Panjang umur Bu, panjang umur Bu, panjang umur saya gitu. Saya bacakan Al-Fatihah Pak, saya baca Al-Fatihah. Mbak saya di Ion dulu, Mbak saya di Ion. Terus dia panggil-panggil. Oh, saya bilang cepat, grabnya cepat, saya di rumah sakit, harus ke rumah sakit. Iya, iya, sabar, sabar. Itu udah pamitan toh Pak. Akhirnya Ion Pak, sampai tangan saya itu jarum semua. Mbak, kepala saya di Ion Mbak. Sudah tak Ion Pak, tak Ion. Terus itu akhirnya Mbak Ririn nggak jadi ke rumah sakit Pak. Oh ya. Katanya udah enak. Iya, Oh, udah enak. Itu lidah udah anu loh Pak, udah apa Pak? Udah nggak bisa panjang loh Pak. Lidahnya tuh udah jenda, tapi tidak saya testimoni Pak. Itu kemarin itu ada tetangganya satu, temannya satu yang datang. Terus suaminya manggil saya, Mbak Tati jangan pulang dulu ya. Iya Pak, aku gitu. Mbak Ririn kan udah pamitan gitu loh Pak. Saya sampai merinding. Pamitan nih terus pokoknya artinya yes. lidahnya udah bisa normal lagi. Normal lagi Iya. saya Iyon Pak, saya Badannya Iyon. Mbak hangat saya lagi. minta, Badannya yang iya, tadi udah dingin semua kayak orang mau meninggal ya. Itu nah, akhirnya badannya itu dingin lagi. Apa Mbak panas Mbak lagi. Rini masih, iya Mbak Rini bisa masih bisa bicara. Ayo semangat semangat. Saya sudah nggak bisa Mbak tapi saya sudah pasrah gitu loh Pak. Itu semua Pak Hmm. barang-barang uang semua surat-surat itu sudah dikasihkan suaminya. Habis itu Hmm. Pak, lah kok udah enakan. Alhamdulillah. Saya pamitan pulang Pak. Terus ini malah sudah dulan-dulan sama temen nih. Oh iya, hari ini udah jalan-jalan lagi orangnya. Iya Alhamdulillah. kemarin Pak, kemarin kan ngajak saya Mbak Tati datang ke sini, saya dimasakkan di Hmm. Salsa. Aduh Mbak, saya ada agenda di Jumantono. Yaudah saya Nah, mau pit-pitan gitu. Aduh, aku alhamdulillah oh, berkah alhamdulillah. sama Ion Ion Tera Pak. Itu Ion Tera itu Ah, pas saya datang siang itu panas-panas Pak habis. Duhur saya hmm. menden Pak, naik motor ya Pak. Saya udah ada motor, terus saya ke sana ke Hmm. Kartosuro tuh Pak, jauh loh Pak. Terus itu Jauh Mbak ya. Ririn Satu jam sendirian, iya perjalanan gitu ya. Hmm.
Iya, perjalanan 1 jam Pak saya. Terus saya Oh, Ian bisa tidur, habis tidur itu ilatnya katanya kaku gitu. Waduh, terus nah, pamitan itu Pak, semua nah. barang-barangnya punya Ya, itu harga kalau itu. di total jumlah di ionnya berapa lama? Jadi yang pertama lalu tidur terus dia bangun di ion lagi. Jadi total ada 1 jam nggak ngionnya di ion teranya? Kalau yang pertama enggak ada 1 jam Pak, yang pertama Ada satu setengah jam. jam. Terus dia tidur Waduh, setengah jam. Terus oh, tidur setelah itu ngorok. yang kedua pas bangun Oh, tidur ngorok itu berapa bangun lama tidur sampai udah dia sembuh tuh? sambat. Kalau Hah? yang terakhir itu Mbak Ririn itu anu Pak, 1 jam. Terus saya Oh saya satu berhentikan jam. anak saya. Ionnya 1 jam. Wah, Oh, yang ion oh, capek iya. juga ya. Lalu Pak Tapi ini masih alhamdulillah. jarang Pak. Dua-duanya Oh tangan iya, saya lorok tangannya kabeh. jalan pegel ya. Sampai iya Pak, kemarin itu kaki saya sampai anu Pak, kayak ya ikut Emang. melu merinding Pak. Kayak itu Iya. nggak bisa saya angkat. Waduh, iki kok piye iki aku gitu. Iya. Tapi Ya Mbak satu Ririn jam ya lumayan untungnya menerapi satu iya. jam tapi memang alhamdulillah nggak jadi ke rumah sakit nggak masuk UGD bahkan badannya yang sudah sampai dia bilang mau meninggal ternyata alhamdulillah ya panas lagi tubuhnya Iya. darahnya lancar semua sekarang malah udah main lagi orangnya. Oke Lumayan makasih Pak. Mbak Tati ya Terima makasih kasih Pak untuk Yudi, mohon testimoninya. doanya. Iya, Oke jadi berkah Assalamualaikum. ya inspirasi buat teman-teman. Oke wah keren banget nih. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi Iontera itu memang kalau orang lagi kondisi udah bisa dibilang nyaris sekarat ya, atau bahkan sekarat itu kan tubuh itu kan ionnya minus ya. Jadi tubuh itu ionnya menipis sekali. Jadi kalau kita ukur auranya itu dia akan ketebalannya itu akan makin tipis, 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 tipis. Ketebalan aura itu menipis karena ionnya habis anionnya atau ion negatifnya berkurang berkurang sampai kalau meninggal ya sudah ya jadi ini ionnya seperti barang-barang umumnya kayak barang mati gitu. Tapi kalau masih hidup ion tuh kalau makin sehat dia makin tebal ya aura tubuh tuh makin tebal. Nah kondisi tadi udah sampai badannya dingin, lidahnya sampai pendek ya. Itu ionnya udah nipis banget tuh. Untungnya aja Bu Tati tadi pakai alat ion Tera Super ya itu kan ionnya kan puluhan ribu tuh jumlah ion. Jadi dikasih selama 1 jam tuh kayak disupport, disuplai ion yang banyak. Ya alhamdulillah akhirnya menebal lagi auranya sembuh gitu loh. Ya tebal. Jadi aura kehidupannya terisi lagi dengan ion. Oke, jadi ilmiahnya kurang lebih begitu. Ya ini bagus sekali. Makanya kalau buat teman-teman yang lagi sakit ya pakai ion tera kita tuh karena ionnya puluhan ribu ya bahkan ratusan ribu jumlahnya itu yang super ya itu manfaatnya bagus. Oke, makasih. Sekarang kita cari lagi siapa yang testimoni monggo. Oke, Halo, dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Riyadi. Saya Pak Muridan dari Blora. Oh, Pak Muridan. Oke, Pak Muridan silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Ini saya mau cerita kemarin kan malamnya saya di WA dari anak saya di pondok itu minta dibayar uang bulanannya. Terus saya paginya itu langsung afirmasi pakai uang bibit itu paginya. Ya. Berdoa, berdoa ya sama Allah. Terus alhamdulillah yangnya langsung saya dipanggil pasien dan pasien itu terkena sesak nafas langsung saya ion dan saya kasih stempel produk expand sama recovery. Alhamdulillah langsung mengambil 1 paket dan itu pun langsung kontan Pak. Alhamdulillah. Oh, Ya gitu aja Pak. Saya terima oke, kasih. selamat Pak Muridan ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi makasih wabarakatuh. testimoninya ya. Testimoni magnet uangnya. Jadi pada saat pagi-pagi sudah diajak ngomong ya dan dia tarik secara energi di dalam raya dan siangnya langsung Allah kasih kemudahan ada orang yang tiba-tiba menghubungi. Makasih Mas Muridan. Jadi berkah ya. Jadi Ya berkah Pak, terima kasih saya. semuanya doanya. Amin. Saya doakan tambah lancar jaya rezekinya. Amin. Amin, alhamdulillah. Oke, ada lagi yuk. Ini menarik nih, banyak testimoni bagus-bagus. Yuk, monggo silakan dibuka mic-nya. Yang habis nerapi sehat juga boleh. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Yudi dan teman-teman sahabatku, keluargaku semuanya. Salam sehat, sejahtera, rezeki tambah lancar, barokah, Amin. berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ya ini Pak dari Yudi, Pondok ini ya. saya. Lasin ya. Ya. Iya Mbak Asin. Ya Pak Yudi, saya ingin berbagi. Ini Pak Yudi kemarin kan habis pulang dari Ponorogo ya, saya kan lagi kontrol ya, pulang kontrol badan lemes Pak Yudi ya kemarin saya cerita.
Saya sampai nangis Pak Yudi ya. Lemas banget, terus dada rasanya panas, terus di ulu hati juga ada rasa panas. Pokoknya nggak enak banget di badan, saya sampai meneteskan air mata. Dan terima kasih Pak Yudi, saya sempat menghubungi Pak Yudi juga karena lagi pikirannya kacau ya Pak Yudi. Kalau badannya nggak enak itu pada pikiran agak gimana gitu Pak Yudi. Dan alhamdulillah terima kasih dipandu dengan Pak Yudi, kami lakukan meditasi dan arahan dari Pak Yudi ya, sambil dibantu dengan Pak Yudi. Alhamdulillah sampai sekarang badan rasanya enteng, nyaman, bangun tidur bisa langsung beribadah, menjalankan ibadah, sholat subuh dengan badan lebih nyaman, lebih sehat, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, itu yang kami sampaikan, kami berbagi sama teman-teman. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah selalu membantu kami. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk testimoninya ya. Jadi berkah buat Bu Astin juga berlimpah. Ya mungkin teman-teman bingung nih, Bu Astin kapan ceritanya? Itu mah kejadian kemarin ya. Kemarin siang ya Bu Astin ya telepon saya ya. Saya kemarin Pak Yudi ya, kemarin siang. Iya, kemarin siang WA saya kondisinya lagi berat ya, lagi kondisinya mungkin habis dari kontrol, ternyata kondisinya lagi drop banget gitu. Terus WA saya minta tolong. Ya kebetulan saya lagi santai, terus saya telepon, terus saya pandu lewat telepon dengan meditasi jarak jauh ya. Dan Bu Astin saya arahkan dalam bentuk lewat video, lewat telepon. Ya alhamdulillah Bu Astin bisa resonansi dengan energi saya gitu, dan alhamdulillah bisa terselesaikan ya dengan izin Allah. Oke, dan alhamdulillah sekarang bisa tidur enak dan bisa bangun nyenyak dan bangun dengan segar ya. Iya Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Yudi. Oke, makasih ya, Allah kasih yang terbaik. Baik, amin, 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 amin. Oke, ada lagi nggak nih yang luar Jawa mana nih? Kayaknya yang luar Jawa udah muncul belum di sini? Biasanya Jawa udah, luar Jawa muncul nih. Mana yang luar Jawa nih? Oh. Pagi Pak. Oh pagi, yuk silakan. Testimoni dari keajaiban rezeki. Oh iya boleh silakan. Ya, ya. Sebelumnya saya terima kasih Pak ya dengan ilmu yang yang air terjun itu yang kita diajarkan untuk merilis ya Pak ya, merilis dengan cara air terjun ya, gitu. Dan itu di luar acara Zoom kan juga saya lakukan itu sendiri Pak. Gitu. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu itu kan saya ketemu dengan seseorang yang ya memang dulu saya memang pernah sakit hati sekali dengan orang itu gitu. Tapi alhamdulillah dengan dengan teori yang air terjun itu sudah saya lakukan, dan ternyata kemarin pada saat saya ketemu itu saya bisa berhadapan dengan dia tuh dengan hati yang happy gitu Pak, hati yang bahagia gitu ya. Walaupun dianya ketika ketemu saya ya kaget gitu kan, kaget dan nggak ngira juga akan ketemu saya seperti itu. Dan sampai pulang pun juga dari dianya pun kan juga belum bisa bersikap untuk baik terhadap saya. Gitu, seperti itu Pak. Dan subhanallahnya Pak, ternyata memang betul ya, ketika kita sudah membuka hati kita, ya merilis banyak mental block yang ada, itu rezeki itu ngalir, itu luar biasa Pak. Tadi malam pun juga saya mendapatkan rezeki yang nggak terduga juga Pak, gitu, dan itu di luar perkiraan saya juga, gitu. Tiba-tiba ada transferan masuk untuk saya, gitu. Ya alhamdulillah. Ternyata. Biasanya kalau udah kayak gini lapor gini nanti saya ditraktir baksonya, bakso Nogiri. Beres ya. Oke, nanti satu Solo Raya akan ditraktir ya sama Dewi. Solo merapat, mari Solo merapat. Ya itu. Makasih banget Pak, makasih. Ya, oke, makasih testimoninya, keren ya. Oke. Nah, buat teman-teman ya, bahwa merilis ada macam-macam ya. Memang kalau teman-teman masih susah bervisualisasi, ya kemarin pakai awan susah, pakai air terjun ternyata lebih mudah ya pakai air terjun, karena kan Mas Ervan sering sebelum kita meditasi ditampilkan dulu di video ya di grup ini gambar air terjun, kita rekam ke dalam otak kita. Kalau kita nanti buat visualisasi itu buat sebagai latihan. Oke, makasih Mbak Dewi, jadi berkah. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi satu pelajaran buat kita semua, termasuk saya sendiri ya. Saya belajar juga. Judulnya tadi adalah bejo. Bejo itu apa sih? Bejo itu beruntung ya. Buat teman-teman yang
Ini apa sih bejo tuh ya? Bejo tuh ya artinya keberuntungan. Jadi kalau ada yang tanya keberuntungan gimana, itu tadi judulnya kok kuantum Pak, kuantum bejo, kuantum keberuntungan. Nah, kok kuantum bejo. Nah sebenarnya gini, yang namanya kuantum ya, yang namanya kuantum itu dalam ilmu fisika kita belajar karena saya guru fisika ya. Itu adalah medan kuantum adalah medan gelombang energi yang ada di alam raya ini termasuk kita. Jadi kalau tubuh kita atau semua benda ya termasuk gelas ini, termasuk jam tangan saya, termasuk tubuh kita, itu kalau dipotong-potong jadi kecil akhirnya menjadi sebuah sel dipotong lagi menjadi sebuah ukuran atom ya. Nah, kalau sudah ukuran atom dikecilin lagi, dipecah lagi, itu ternyata hilang menjadi subatom lalu hilang akhirnya menjadi sebuah tanpa barang, tanpa benda menjadi sebuah gelombang. Jadi artinya seluruh alam raya ini sebetulnya kalau dijadikan satu dalam hukum fisika itu adalah medan kuantum atau medan gelombang. Ya, gelombang getaran. Makanya akhirnya dikenal ada hukum law of attraction, hukum tarik-menarik karena gelombang itu memiliki energi, frekuensi dan vibrasi ya dalam fisika. Jadi saya bicara pun ini menghasilkan gelombang suara. Ya, ini gelombang. Tubuh saya ini memancarkan gelombang, makanya tubuh ini memiliki energi atau aura frekuensi tertentu. Pada saat kita memiliki gelombang ini, dan ini yang menentukan sesuai dengan judulnya kuantum bejo, yaitu medan kuantum keberuntungan kita, itu kalau kita bisa membuat diri kita dalam gelombang keberuntungan. Ya, tubuh kita harus memancarkan dalam gelombang keberuntungan. Nah, lalu dalam dunia yoga, kalau kita belajar yoga ya, dalam dunia yoga itu kita akan kenal yang namanya teknik nafas. Nah, teknik nafas itu nafas ya, itu sebetulnya kalau kita pelajari dalam hukum kuantum ya, nafas itu ya gelombang getaran yang disebut dengan energi tak terbatas atau energi alam raya. Jadi seperti ini dikatakan beberapa ahli kuantum ya, ahli fisika seperti Joe Dispenza yang dia bilang itu ya seorang profesor, bahwa kalau Anda mau hidup sukses ya, itu bukan lagi kerja keras katanya. Ya kerja keras itu penting tapi itu bukan yang utama. Ya. Kerja keras yang membuat Anda sukses itu bukan di kerja keras. Anda mungkin coba deh sekarang tanya deh. Anda mungkin di sini ada yang pernah bekerja keras ujung balik mungkin udah 5 tahun, 10 tahun mungkin ya. Kerjanya mungkin kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok perasaan dilihat kok hidupnya kok nggak kemana-mana. Ya apa yang Anda inginkan nggak pernah tercapai. Anda masih di jalan di tempat istilahnya. Masih dipenuhi dengan ketidakberuntungan, masih dipenuhi dengan banyak kesialan. Apa yang sudah didapat mungkin tiba-tiba hilang kembali. Nanti ya dikatakan oleh Joe Dispenza ya bahwa itu karena apa? Karena gelombang Anda ya adalah ada di dalam pikiran Anda ada di dalam bentuk gelombang yang salah katanya. Jadi untuk membuat Anda hidupnya berubah, itu rubahlah bukan dengan kerja kerasnya ditambah, tapi rubahlah dari pikiran. Nah, jadi pikiran dulu dia bilang. Nah, pikiran, nah kembali ke medan kuantum. Nah, pikiran itu ternyata ya yang membuat kita menjadi sebuah sesuatu yang besar itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran ini sadar dan bawah sadar menyumbang 18% sukses di pikiran sadar dan 82% itu pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini yang memancarkan perasaan gelombang. Ya, gelombang yang terpancar ke seluruh alam raya sehingga kenapa segala sesuatu yang dipikirkan bisa menjadi kenyataan ya, asal ada keyakinan. Nah, terus apa hubungannya dengan keberuntungan? Nah, ini satu lagi. Ternyata untuk membuat program pikiran kita ini menjadi genah, menjadi benar, menjadi makmur ya. Karena sukses itu bukan di kerja keras yang utama, tapi yang utama adalah di pikiran. Nah, pikiran ini cara benahinnya menurut penelitian itu ada di dalam nafas. Nah, jadi untuk merubah pikiran, rubahlah nafas Anda. Merubah energi gelombang yang kita pancarkan dari sial menjadi keberuntungan, itu rubahlah yang pertama nafasnya dulu. Baru nanti pikiran akan ngikutin. Kadang untuk merubah pikiran kan susah ya, tapi coba rubah nafas. Nah, nafas yang seperti apa? Otomatis nafas yang tenang,
nafas yang disadari keberadaannya. Ya, makanya kenapa kita sering lakukan meditasi nih. Contohnya kemarin saya lakukan kayak tadi olah napas 3, 4, 7. Tarik 3 hitungan lewat hidung, rasakan lewat hidung. Tahan di dada, lepasin lewat mulut. Itu untuk melepaskan energi bawah, ya, pikiran jelek itu menjadi pikiran yang nol, netral. Nah, lalu bagaimana nanti untuk mengambil energi yang keberlimpahan, ya. Nah, untuk mengambil energi yang keberuntungan, itu nafasnya berubah, ya. 3, 4, 7-nya, tarik 3, tapi sambil rasakan lewat hidung tuh yang Anda tarik. Itu nafas rasa cinta kasih. Ya, bayangkan aja, yang gimana Pak cinta kasih? Bayangin aja anak Anda yang Anda cintai, atau pasangan Anda yang Anda cintai, atau orang tua Anda. Bayangin sebentar, ya, rasa bahagia muncul kan? Nah, lalu ambil napas, tarik rasa bahagia itu, bayangan orang tua Anda misalnya, lewat hidung. Hitungin 3, masuk rasa bahagia cintanya, lalu tahan 4 detik, nah 4 detiknya nggak di dada kalau sekarang ya, kalau udah masuk ke level 2, masuknya ke perut, nafas perut. Jadi nafas 3, taruh di perut, ya. Ya, kalau mau lebih jelasnya 3 jari di bawah perut, di bawah pusar ya. Nafas itu akan tersimpan di situ. Ya, itu pusat kundalini kalau dalam bahasa yoga ya. Kita akan simpan di area yang dekat dengan kundalini. Ya, dia simpan di situ pusat penyimpanan energi ya. Lalu hitungan 4. 1, 2, senyum dan pancarkan bahagia yang di dalam perut itu, ya, memancarkan ke seluruh tubuh kita, seluruh sel tubuh kita, dan seluruh aura kita, rasa bahagianya. Ya, rasa bahagia tadi yang bayangin orang tua tadi. Saya itu lepasin lewat hidung lagi. 7. 1, 2, 3, lewat hidung. 4, 5, 6, 7. Rasakan pada saat membuang itu lewat hidung, itu melepaskan seluruh rasa energi negatif. Ya, rasa mangkel, susah, miskin, ya, itu terbuang. Tarik lagi 3. Nah, itu akan membuat pikiran kita yang tadinya penuh dengan rame ya, rame. Jadi gini, pikiran ini rame loh, coba aja. Sekarang Anda dengarkan suara saya aja, masih ada pikiran-pikiran yang bilang, tenane, maksud sih, ada lagi, pokoknya pikirannya semrawut, tahu nggak? Ternyata kan menurut penelitian, pikiran kita itu dalam 1 hari itu saling bertabrakan, itu saling mikir sini itu 60.000 pikiran dalam 1 hari. Bayangin, 60.000 pikiran dalam ada yang mikir ini tiba-tiba mikir anak saya, tiba-tiba mikir tetangga, tiba-tiba mikir baju saya kotor ya, ini nyucinya kemana, terus tiba-tiba mikir negatif apa, dan 60.000 lalu lintas pikiran itu, dan mayoritas adalah negatif. Ya, jadi itu umum. Jadi nggak salah kalau kita masih sering mikir negatif, itu nggak ada yang salah. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, saya juga sama, saya masih sering mikir negatif, masih sering iri juga sama keberhasilan orang. It's normal, kami manusia sama dengan kita semua. Saya juga mengalami hal yang sama sampai sekarang. Pikiran negatif, nggak ada bilang, wah saya tuh nggak pernah kok mikir negatif orang berhasil, saya ikut bahagia, ya katanya. Iya, benar. Tapi kadang-kadang kita berbohong. Ya, ada teman berhasil, ya, kita sebetulnya ada rasa iri juga, gitu kan. Kok dia berhasil, setahu saya dia kerjanya nggak seberapa, tapi kok bisa dapat berhasil? Jangan-jangan dia dibantuin sama kakaknya, atau dia dapat ini KKN, solusi, dapat nepotisme ya. Ada pikiran itu wajar gitu, nggak usah dilawan, ya. Nggak bilang, wah ini berhasil, wah luar biasa, Anda hebat, ya. Ada mungkin yang levelnya udah seperti itu, tapi itu level kalau udah level yang sudah sempurna ya, sudah level nabi gitu, level malaikat lah gitu kan. Tapi kalau manusia secara umum itu masih wajar berpikir negatif, karena ada 60.000 pikiran yang masuk lalu lintas di dalam pikiran kita, dan sebagian besar adalah negatif. Jadi kalau dia bilang aku tuh selalu positif, kalau ada orang gini aku selalu positif kok, aku selalu bilang wah hebat, saya selalu bahagia, orang lain bahagia, enggak juga. Ya, bohong. Ya, aslinya kita tuh normal, bahwa kami tuh, saya, Anda, semua itu masih ada negatif dan lebih mayoritas. Nah, cuman kita kendalikan aja. Yang negatif itu berubah menjadi pikiran yang dikendalikan yang positif, gitu kan. Jadi yang negatif diterima dulu. Ya misalnya gini, dia kok naik kelas ya, naik peringkat ya, sementara aku belum. Ada kan rasa iri kan?
mangkal gitu, oh kok dia duluan ya naik peringkatnya ya. Padahal setahu saya kerjanya lebih keras saya gitu kan daripada dia misalnya. Anda berpikir gitu. Wah, mesti ini apa dibantuin sama ini sama upline-nya nih ya di support. Nah, ada negatif itu. Anda terima, nggak apa-apa. Ya, terima itu bagian dari pikiran negatif. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Ya, atur nafas. Ya, atur nafas untuk merubah menjadi positif. Ya, bisa yang cepat tarik nafas dalam, lepasin. Alhamdulillah. Tarik lagi nafas. Lepasin. Alhamdulillah. Ya, itu. Atau yang kedua bisa juga dengan napas tadi. Tarik napas 3. Itu 2, 3. Tahan di dada 4 hitungan. Lalu lepasin 7 hitungan. Tarik lagi. Bahagia. Tahan di dada. Lepasin negatif. Lepasin negatif kita terhadap orang tadi. Tarik bahagia. Tahan 4. Lepasin 7. Lepasin. Nah, Anda berubah. Dari yang tadinya energi sial yang dalam hidup kita, itu langsung berubah menjadi energi keberuntungan. Jadi nggak apa-apa ya, kalau kita berpikir negatif, nggak apa-apa. Itu normal. Ya setelah itu Anda langsung, kalau misalnya mau, kalau masih Pak masih ada kerasa mangkel, langsung meditasi air terjun. Ya, kayak tadi, yang tadi Mbak Dewi ceritakan. Langsung bayangin air terjun, bersihin semuanya. Ya, langsung Anda dari energi negatif, energi sial itu akan berubah menjadi energi keberuntungan. Itu tekniknya. Jadi olah napas. Nah, itulah sebabnya kalau napas Anda, jadi ada satu kata yang dikatakan oleh beberapa, saya pernah sampaikan juga dari beberapa ahli meditasi ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan tuh letaknya di mana sih katanya. Tuhan tuh letak di mana? Apakah di laut, apakah di angkasa, atau di mana, di mana, di mana. Dan bagaimana kita meraihnya dan menyatukan dengan diri kita. Karena kita itu, katanya beberapa ahli meditasi, manusia itu adalah percikan dari ruhnya Tuhan. Kita ini adalah percikan dari Tuhan. Sehingga apa yang kita inginkan, sebetulnya Tuhan sudah ada dalam diri kita semua. Pengen kaya seberlimpah seperti apa, sudah ada. Karena Tuhan itu kan maha kaya raya. Dan kita adalah percikannya. Percikan dari ruhnya Tuhan. Jadi kita tuh seperti istilahnya dalam bahasanya co-kreator. Ya, seperti co-kreator. Jadi kita bisa mencipta apa yang kita inginkan tuh bisa terwujud gitu lah. Seolah-olah seperti co-kreator, kreator kecil. Ya. Jadi kenapa? Karena kita adalah bagian dari percikan dari ruh ilahi seperti gitu. Nah, gambarannya gitu. Nah, letaknya di mana gitu. Sekarang pertanyaan letaknya di mana? Letak percikan itu ya. Ternyata kita bisa ambil dengan nafas. Jadi, nafas itu kata beberapa ahli yoga bahwa dan ahli meditasi ya, yang kamu tarik ya, saat kamu tarik nafas itu ada Tuhan di dalamnya, dia bilang gitu. Jadi pada saat kita tarik cinta kasih bahagia, ya memang iya karena Tuhan adalah cinta kasih bahagia di dalamnya, betul? Lalu kita tahan, kita sebarkan seluruh tubuh kita, bayangkan menyebar, lalu kemudian kita lepasin. 7 hitungan. Ya, lepas, rileks, santai. Tarik lagi napas dalam, tahan, lepasin. Nah, seperti itu. Jadi artinya dengan napas bahagia itu, ya kita sudah menjadi percikan dari ruhnya Tuhan. Ya, artinya napas. Makanya kenapa? Kalau orang lagi marah, napasnya kan pasti pendek-pendek, bener nggak? Ya lagi marah tuh, wah gitu, napasnya pendek-pendek. Ya itu yang bikin sial. Ya. Nggak pernah namanya lagi marah, napasnya landai, pelan, bener nggak? Nggak ada. Lagi sedih banget, mesti napasnya juga cepet. Lagi stres, dikejar utang, nggak ada santai, napasnya lagi langsung memburu, bener? Akhirnya menarik sial lebih banyak. Ya, kenapa? Karena nafas kita jadi pendek, jadi cepat. Tapi saat kita membuat nafas kita menjadi tenang, landai ya, tarik nafas, tahan pelan, tarik nafas, atau nafas biasa tapi panjang, tenang. Ya, lalu meditasi terjadi, lalu kita bisa visualisasikan air terjun dan sebagainya. Itu harus dalam kondisi nafas tenang. Ya, nggak bisa nafasnya masih gerusa-gerusu habis kampleng-kamplengan sama pasangan Anda tuh selalu Anda langsung air terjun gitu, nggak bisa juga ya. Anda atur nafas dulu, atur nafas, lepasin sampai tenang baru visualisasikan air terjun.
ya itu bisa terjadi. Lalu munculkan uang datang berkelimpahan, itu pada saat napasnya lagi tenang, bukan lagi napasnya lagi gerusa-gerusu. Nah, makanya kenapa di bukunya buku Power and Force ya, David Hawkins ya penulisnya, profesor, itu bahwa ada level power, ada level force, ada level bejo, beruntung, ada level sial, ya kan? Nah, kita mau di mana nih? Kita mau di level atas apa level bawah? Level atas itu adalah nafasnya pasti tenang, bahagia, bersyukur. Bener nggak? Lagi bersyukur, nafasnya kan tenang. Ya, bahagia, lagi optimis, cinta, lagi menyintai, ya, itu nafasnya tenang. Lagi pencerahan dengan Tuhan, ya, itu nafasnya tenang. Zikir, nafasnya tenang. Gak mungkin Anda lagi zikir, nafasnya gerusa-gerusu. Ya. Tapi kalau level bawah, level yang bawa kesialan ya, itu diteliti nafasnya mesti gerusa-gerusu, nggak teratur dan keburu-buru. Nah, inilah yang membuat perbedaan antara kita mau di level mana, mau level bejo, beruntung, atau level yang tidak beruntung. Artinya atur nafas kita. Ya. Nah, artinya nafas kita atur. Oke, sekarang kita akan coba ya, langsung praktek. Ya, langsung praktek. Yang pertama adalah lepaskan dulu beban yang paling berat. Ibarat tuh batu besar-besar, ya. Ada batu, kalau kita bikin bangunan tuh, ya, ada batu yang besar-besar, betul. Kemudian ada yang kecil-kecil, batu pasir, betul, ya, dan semen, ya kan. Jadi ada yang batu besar dulu, sekarang kita lepasin batu besar, setelah itu nanti baru kita bangun dengan yang pasir dan semen, yang lembutnya ya. Nah, yang batu besar-besar ini, ya istilahnya kita buang dengan pernapasan dada, bukan pernapasan perut. Pernapasan dada itu adalah pernapasan untuk yang membuang yang terlalu kasar, batu besar ya. Tapi kalau napas perut itu untuk yang lembut ya, seperti pasir sama semen. Seperti itu. Jadi membangun sebuah bangunan itu tidak bisa cuma pasir dengan semen doang. Kita butuh juga batu besar-besar, batu bata ya kan? Kemudian setelah itu yang lembutnya ada pasir dan semen. Sama di tubuh kita sendiri, untuk meditasi yang bagus adalah dua-duanya harus dibangun. Yang kasar dilepasin, yang lembut juga dirasakan, dilepasin ya, seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Minum dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, senyum. Senyum dulu. 227, tarik kiri 2 cm, kanan 2 cm ya. Lalu tahan 7 detik. Ya, 7 detik. Oke. Oke, sekarang tarik nafas dalam lewat hidung 3 hitungan. Tahan di dada 4 hitungan. Keluarin lewat mulut 7 hitungan, pelan-pelan. Tarik lewat hidung 3 hitungan. Tahan di dada 4 hitungan. Lewat mulut lepasin 7 hitungan. Lepasin seluruh energi negatif, kemarahan, sial, dendam, sial tubuh. Tarik lagi lewat hidung 3 hitungan. Tarik cinta kasih dari udara. Tahan di dada, pancarkan, sebarkan cinta kasih ke seluruh tubuh. 4 hitungan. Lalu lepasin lewat mulut. 7 hitungan, yang dilepas adalah energi negatifnya. Senyum. Terus, dan sekarang kita pernapasan perut. Tarik lewat hidung 3 hitungan, pelan-pelan. Tarik kebahagiaan dan taruh di perut. 4 hitungan. Lepasin lewat hidung. Lepasin semua rasa resah, rasa susah. Tarik lagi napas lewat hidung 3 hitungan. Taruh di perut. Sebarkan rasa bahagia, cinta kasih seluruh tubuh kita. Lalu lepasin lewat hidung. Potensial. Tarik lagi nafas dalam.
taruh di perut dan tekan di sini. Sekarang bayangkan, pejamkan mata, hadirkan Anda lihat, buat film video di pikiran Anda. 1, 2, 3 ada air terjun di depan Anda. Buatkan video, Anda membuat film. Video di dalam tablet Anda, lihat videonya. Lihat air terjunnya. Dan dengar suara airnya. Makin jelas suara air terjunnya, volumenya dinaikin sehingga suaranya makin jelas. Good. Lalu Anda sekarang berjalan dan lihat udara yang sejuk di area sana. Lalu Anda lihat pohon-pohon yang warna hijau di sekitarnya dan lihat aliran sungai di depannya. Anda bayangkan di dalam video tersebut Anda sedang berjalan, filmnya sedang memperlihatkan Anda sedang berjalan menuju air terjun, bagus. Dan Anda duduk tepat di bawah air terjun, sehingga air terjunnya sekarang dengan deras jatuh di kepala Anda. Dan rasakan dinginnya. Dan rasakan kepala Anda rasanya dingin dan bergetar. Dan dengarkan suara burung sekelilingnya. Dan lihat aliran airnya mengalir ke sungai ke bawah Anda. Suara deras sekali, bagus, senyum. Dan satu demi satu, orang-orang yang menyebalkan dalam hidup Anda, dengan peristiwanya, itu hanyut terbawa air terjun. Dan hanyut ke sungai. Lihat mereka hanyut bersama peristiwa yang menyebalkan. Senyum, ya, dan mereka terlepas dari diri Anda. Satu demi satu. Lihat pasangan Anda yang pernah kejadian. Dengan kejadiannya, lihat sekarang kejadian itu bersama gambar pasangan Anda lepas, hanyut. Dan juga mungkin teman Anda yang menyakiti Anda. Oke, gambarnya keluar dari tubuh Anda dan hanyut. Sungai di depan Anda, lihat mereka betul hanyut. Senyum, lihat bersama peristiwanya mereka hanyut semua. Satu demi satu muncul. Mungkin Anda sedih karena pernah menyalahi orang lain, kejadian yang muncul. Waktu itu mungkin Anda melakukan sesuatu yang membuat orang sakit hati. Dan hanyut. Anda menapas biasa, napas lewat hidung. Rasakan napasnya keluar lewat hidung juga. Napas sadar, biasa saja. Dan satu demi satu rasakan. Lalu untuk penyakit yang Anda derita saat ini, yang sedang sakit kepala atau leher, atau mungkin dada Anda lagi sakit, atau tulang-tulang Anda sakit, atau lambungnya sakit. Bagus. Sekarang rasakan airnya membawa keluar dari tubuh Anda dan hanyut dalam bentuk kerikil hitam, hanyut ke sungai. Bagus. Rasakan terus kerikil hitam ke sungai, larut terus. Bagus. Ya, bagus. Ya, akhirnya lepas semua dari diri Anda. Sekarang tutup video Anda dalam bayangkan Anda matikan videonya, mati, pet. Ya, videonya mati. Ya, dan sekarang Anda kembali dalam kondisi yang nyaman, tubuh yang bersih, bersih-bersihnya. Dan katakan dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Mulai hari ini dan seterusnya, dijadikan, ditakdirkan sebagai orang yang beruntung. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya ditakdirkan selalu hidup beruntung. Terima kasih Allah. Aku bahagia dan diap syukur. Hari dan seterusnya, selalu selalu bejo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Dalam menjalankan bisnis X Aura saya,
saya dipenuhi dengan keberuntungan. Mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Allah. Baik bisnis X Aura maupun pekerjaan yang lain, saya selalu beruntung. Terima kasih untuk aku ditakdirkan diizinkan sebagai orang yang beruntung. Ya. Hitungan 3, buka mata pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam. Serap semuanya, katakan Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ya program hari ini sudah selesai, program diri kita, ya program bawah sadar sudah berhasil, Alhamdulillah. Sekarang kita tutup dengan doa ya, karena sudah menunjukkan jam 9. Baik, ambil air putihnya lagi, ya. Senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Kami bahagia dan bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul dan saling berbagi ilmu dan mendapatkan energi yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih untuk menjadikan kami orang yang beruntung. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk apapun yang kami kerjakan, baik hari yang lalu maupun hari ini dan hari seterusnya, selalu mendapatkan jalan dan petunjuk darimu yang terbaik dalam menjalankan bisnis X Aura maupun pekerjaan yang lain. Sehingga kami boleh meraih impian-impian kami dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, menyenangkan. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur. Oke, diminum. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, selamat untuk program hari ini. Hidup beruntung dan berkelimpahan. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih